Ini sudah ada 7 orang, 7 orang, 6 orang, 7 orang nih. Oh, 5 orang. Ada yang 6 orang, ada yang ketendang karena sinyalnya mungkin kurang bagus. Oke, selamat malam anak-anak. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi malam. Tadi malam kita sampai nomor 16. Sekarang kita ke nomor 17. Sambil menunggu teman kalian yang belum masuk malam ini. Ya, sambil nunggu teman kalian yang belum masuk, kita sampai ke nomor 17. Nah, di nomor 17 ini disajikan sebuah teks atau paragraf di sini tepatnya. Nah, kita lihat permintaan soalnya. Permintaan soalnya ini. Kalian diminta menemukan nilai moral positif. Diminta menemukan nilai moral positif. Nah, sebelum kita baca paragrafnya, Pak Guru sampaikan dulu. Nah, nilai moral seseorang itu ada 2, bisa positif, bisa negatif. Nah, positif itu artinya baik, negatif itu artinya buruk. Nah, nilai moral seseorang itu mau positif apa negatif, itu biasanya ditunjukkan oleh sikap seseorang itu terhadap orang lain. Saya ulang ya, nilai moral seseorang itu baik atau buruk, itu bisa ditunjukkan dari sikap seseorang itu terhadap orang lain. Nah, kalau sikapnya terhadap orang lain itu baik, otomatis nilai moralnya juga baik. Kalau sikap seorang terhadap orang lain itu buruk, maka nilai moralnya juga buruk. Nah, nanti akan kita cari nilai moral yang positif yang ditunjukkan oleh perilaku yang baik dari bacaan ini. Kita baca ya. Hari ini cukup banyak pembeli yang datang. Perkataan kami yang sopan dan ramah membuat pelanggan betah berlama-lama di toko. Kita sudah menemukan nilai moral positif apa belum dari bacaan baru 2 kalimat ini? Sudah, Guru. Nah, yang mana? Yang mana yang menunjukkan sikap yang menunjukkan bahwa nilai moral seorang itu bagus, yang mana? Perkataan yang sopan. Oke, perkataan yang sopan dan ramah. Ini nilai moral atau sikap yang menunjukkan nilai moral yang bagus. Maka kita lihat ke pilihan jawabannya. Yang mana? Nah, yang A, bebaskan pembeli untuk memilih barang yang ingin dibeli, itu menunjukkan nilai moral bagus apa tidak yang ada di bacaan itu? Bukan. Bukan. Lalu yang B, ingin membiarkan pembeli mengambil barang sendiri. Bukan. Bukan. Oke. Terus, memaksa pembeli untuk membeli barang. Bukan. 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 Jawabannya yang D, melayani semua pembeli dengan ramah. Oke, jadi di pernyataannya perkataan kami yang sopan dan ramah. Oke, sudah gampang ya? Ya. Oke. Kita ke nomor 18. Kita lihat permintaan soalnya. Keteladanan tokoh Doni. Keteladanan tokoh Doni dalam penggalan cerita tersebut. Keteladanan. Jadi ini ya, antara teladan dengan contoh itu beda. Kalau contoh itu bisa baik, bisa buruk. Bisa contoh yang baik, bisa contoh yang buruk. Bisa contoh yang benar, bisa contoh yang salah. Bisa contoh yang tepat, bisa contoh yang tidak tepat atau kurang tepat. Nah, sementara kalau keteladanan itu adalah contoh yang baik. Keteladanan itu contoh yang bisa kita tiru, yakni contoh yang baik. Kalian diminta mencari keteladanan tokoh Doni.
Artinya contoh yang baik dari Doni. Kita baca paragrafnya. Libur panjang telah berakhir, saatnya Doni kembali ke sekolah. Ia merasa sangat malas, sampai-sampai membuat ibunya sangat marah. Di perjalanan menuju sekolah, ibu berkata, lihat itu, dia yang seharusnya sekolah harus mengemis untuk mencari uang. Untuk makan saja dia susah. Ia ingin melihat anak sekolah, ia juga melihat anak sekolah yang berjalan dengan kaki yang pincang. Ia pun berkata dalam hati, betapa aku adalah anak yang sangat beruntung. Masih memiliki fisik yang sempurna, namun justru malah sekolah. Sementara anak yang kurang sempurna, dia semangat pergi ke sekolah. Sesudah itu, Doni sadar akan kesalahannya, dan akhirnya ia pun berangkat ke sekolah dengan senang hati. Nah, yang menjadi teladan dari Doni yang mana ini? Apakah memperhatikan anak-anak yang kurang beruntung? Tidak. Bukan, bukan. Kalau bukan, saya warnai merah. Terus, apakah merasa iba kepada anak yang cacat fisik? Ya. Kita tidak warnai merah dulu. Terus yang C, mengakui kesalahan yang diperbuat. Contoh yang baik atau teladan. Atau menaati nasihat yang diberikan ibu. Contoh yang baik yang mana ini? Yang B, merasa iba kepada anak yang cacat fisik. Ini bukan ya? Bukan. Bukan. Yang mana? Ya, kalau mikir mana mengantar. Yang mana? Mengakui kesalahan atau menaati nasihat ibu yang bisa dicontoh. Lebih tepat yang D ya. Lebih tepat yang D ya. Menaati nasihat ibu. Kalau jangan terlalu, tapi yang ini bukan. Yang paling tepat adalah yang D. Yang Pak berwarna merah berarti itu bukan jawaban ya? Ya. Oke. Ya. Nomor 19. Yang diminta adalah ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Nah, kalian diminta ini mengisi titik itu dengan ungkapan yang tepat. Tuh yang Pak berwarna kuning. Kita baca ya. Tim nasional sepak bola Indonesia harus menelan pil pahit. Menelan pil pahit itu maksudnya pil pahit itu pengalaman buruk. Pil pahit itu maksudnya pengalaman buruk. Kekalahan dari Vietnam memaksa tim kebanggaan kita titik lebih awal. Latihan yang telah dilakukan belum berbuah manis. Namun demikian, kita patut bangga atas capaian tersebut. Nah, ungkapan yang tepat untuk mengisi titik-titik itu. Yang di rumahnya berisik, tolong kamera dimatikan ya. Yang di rumahnya berisik, tolong kamera mikrofon dimatikan, biar nggak ganggu. Oke, kira-kira ini isinya apa ini? Timnas sepak bola Indonesia harus mengalami pengalaman yang pahit, pengalaman buruk, harus mengalami pengalaman yang buruk, kalah dari Vietnam. Kemudian tim sepak bola Indonesia harus titik lebih awal. Harus apa itu? Angkat tangan. Sudah kalah. Tangan, Pak. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan ki artinya apa? Angkat tangan itu artinya menyerah.
Apa benar itu menyerah? Kalau angkat koper artinya apa? Pulang. Kalau angkat kaki artinya apa? Pergi, Pak Guru. Pergi. Lungo. Nah, kalau angkat topi artinya apa? Salut. Bangga. Salut. Nah, berarti yang mana ini? Kira-kira kekalahan dari Vietnam memaksa tim kebanggaan kita pergi lebih awal. Apa? Kekalahan dari Vietnam memaksa tim kita pulang lebih awal. Kekalahan dari Vietnam memaksa tim kebanggaan kita menyerah lebih awal. Kekalahan dari Vietnam memaksa tim kebanggaan kita salut lebih awal. Yang mana kira-kira yang paling tepat? Kalau pergi jelas bukan ya? Ya. Pergi Iya. jelas bukan. Bukan jawaban. Kalau pulang mungkin. Angkat tangan? Mungkin nggak angkat tangan. Menyerah. Menyerah lebih awal. Bukan ya? Apalagi yang angkat topi. Bukan jawaban. Jadi jawabannya yang benar adalah angkat koper. Tim nasional sepak bola Indonesia harus melawan pahit. Kekalahan dari Vietnam memaksa tim kebanggaan kita pulang lebih awal. Atau angkat koper lebih awal. Itu. Udah ya ini ya. Ya. 20. Kita lihat permintaan soalnya. Beri bahasa yang sesuai dengan ilustrasi. Ilustrasinya itu tulisannya ini, teksnya apa, paragrafnya ini. Ujian sekolah akan dilaksanakan akhir Mei. Itu artinya ujian masih 3 bulan lagi. Dalam waktu 3 bulan itu, Ahmad akan belajar lebih giat. Selama 3 bulan ke depan, Ahmad akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Ahmad ingin mendapat nilai yang bagus saat ujian nanti. Mempersiapkan diri, ini kata kuncinya. Nah, ungkapan yang tepat, peribahasa yang tepat, mempersiapkan diri, kira-kira yang mana? Sedia payung sebelum hujan artinya apa? Ya bukan. Siap-siap. Sedia payung sebelum hujan itu artinya siap-siap. Mungkin jawabannya itu ya. Kita lihat jawaban B. Setelah hujan akan datang panas jua. Sesuai enggak? Tidak sesuai. Panas setahun dihapuskan hujan sehari. Kebaikan yang banyak dihapuskanlah kesalahan sedikit saja. Maksudnya itu. Bukan jawaban ya. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Artinya tidak berubah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah sedia payung sebelum hujan. Ini artinya adalah mempersiapkan diri. Sampai ini jelas ya? Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Yang mau ditanyakan sampai ini? Tidak, Pak Guru. Oke. Tidak, Pak Guru. Kita lanjut. Kita lanjut. Nomor 21. Nomor 21 permintaan soalnya urutan yang tepat penggunaan hair dryer. Hair dryer tahu tidak? Tahu. Tahu. Oke. Oke. Hah? Rizky ora-ora menah iki. Hair dryer itu apa, Pak Guru? Hair dryer itu Bukan saya. pengering rambut, bar keramas tuh dikeringkan gitu loh. Bukan saya, Pak Guru, yang orek-orek. Oh, ya. Ya. Kita kembali ke soal ya. Urutan yang tepat cara penggunaan hair dryer. Hair dryer itu pengering rambut setelah keramas, kemudian rambut dikeringkan pakai mesin pengering namanya hair dryer. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Kalau ada pilihan jawaban seperti ini modelnya, mirip-mirip seperti ini, kita kembalikan ke
soalnya. Jadi kita coba-coba. Kita coba-coba dari soalnya. Dari nomor yang pertama ini kita lihat, kalian lihat. Yang pertama semua 4 semua toh. Artinya 4 ini sudah kepakai, sudah benar. Yang pertama itu nomor 4 itu sudah benar. Pasti itu benar. Kemudian yang kedua nomor 2. Nomor 2 pasti sudah benar karena sudah kepakai. Nomor 2 urutannya pasti 4, 2. Nah, berikutnya apakah yang nomor 3, apa 5, apa 1? Kita lihat ya, kita urutkan ya. Prosedur penggunaan hair dryer. Yang pertama, perhatikan kondisi alat pengering rambut, pastikan tidak ada yang bermasalah. Nyalakan hair dryer dengan menekan tombol on dan atur dengan suhu kecil terlebih dahulu. Berikutnya, apa? Setelah di-on-kan, dihidupkan dengan suhu kecil dulu. Arahkan dan hair dryer. Arahkan hair dryer ke sisi rambut. Gunakan seperlunya. Artinya berikutnya adalah nomor 5 ya. Yang berikutnya bukan nomor 5, ini bisa kita beri tanda merah. Yang berikutnya bukan nomor 5, berarti itu bukan jawaban. Nah, ini berikutnya setelah 4, 2, kemudian 3, berarti bukan. Tadi 4, 2, kemudian 5 kan? Kemudian ini kan? Iya. Nah, 4, 2, 5. Masih ada 2 jawaban. Masih ada 2 jawaban. Kemudian setelah 5 kita arahkan. Kita lihat lagi. Arahkan hair dryer ke sisi rambut, gunakan seperlunya. Terus setelah itu apa? Kira-kira apa melepaskan kabel dari stop kontak atau setelah rambut kering hair dryer bisa dilepas? Yang mana? Yang nomor 3. Yang nomor 3. Berikutnya yang nomor 3 ini. Berarti yang ini bukan jawaban karena setelah nomor 5 kemudian nomor 1 dia, maka itu bukan jawaban. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, 4, 2, 5, 3, 1. Begitu. Jadi kalau ada pilihan jawaban yang modelnya mirip-mirip seperti ini, kita pakai sistem yang namanya eliminasi. Kita eliminasi, kita buang dulu jawaban yang salah. Kemudian setelah jawabannya lebih sempit lagi, tadi kan sudah kita bisa membuang 2. Dari langkah pertama kan kita bisa membuang 2 jawaban A dan D. Tadi tinggal B dan C loh. Nah, itu kan sudah sempit, pilihan kalian hanya tinggal 2 saja, B dan C. Dan langkah berikutnya urutan berikutnya lihat lagi. Nah, ternyata yang benar adalah yang C. Nah, itu langkah seperti itu bisa menghemat energi otak kalian nanti saat ujian. Jelas ya itu ya. Yang penting kalian perhatikan, kalian perhatikan itu cara mengerjakannya, bukan jawabannya. Karena ini bukan hafalan kalau bahasa Indonesia itu. Yang penting kalian perhatikan itu cara mengerjakannya bagaimana toh. Nah, itu. Bukan jawabannya yang mana toh, bukan itu. Tapi cara menyelesaikan soal ini bagaimana? Itu yang paling penting. Kita ke nomor 22 ya. Kita ke nomor 22. Perhatikan permintaan soalnya. Ini masih sama seperti tadi. Melakukan urutan prosedur. Kalau yang tadi prosedur menggunakan hair dryer, kalau yang ini prosedur membuat jus alpukat. Kita lihat yang nomor jawabannya, opsi jawabannya, pilihan jawabannya masih mirip-mirip seperti tadi ya, seperti yang nomor 21 ya. Artinya yang nomor 2 ini sudah digunakan. Kita beri tanda warna kuning, itu sudah digunakan. Terus berikutnya, nomor 4 apa nomor 1 kita lihat. Yang kita lihat ya, ambil daging buah alpukat yang sudah masak secukupnya. Masukkan ke dalam blender.
Nah, berikutnya pilihannya adalah nomor 1 apa nomor 4? Ini kan nomor 1, ini nomor 4. Ini nomor 4. Ini nomor 4. Yang kedua kan hanya ada nomor 1 dan 4 toh ini. Dari ABCD ini. Dong tidak? Yang pertama ada nomor 2 semua, artinya nomor 2 itu sudah dipakai. Terus dan urutan kedua itu hanya ada nomor 1 dan nomor 4. Kita lihat nomor 1 dan nomor 4, nanti yang pas yang mana. Tambahkan nomor 1, tambahkan gula pasir dan susu kental manis putih sesuai selera. Atau dimasukkan dulu air putih. Blender hingga tercampur rata. Kira-kira setelah memasukkan daging buah alpukat, ditambahkan gula dulu, apa masukkan air dulu? Air. Air. Kalau aku Pak Guru. Hah? Dagingnya daging buahnya alpukatnya dimasukkan blender dulu, kemudian tambah air, gula pasir sama anunya nanti masukkan air kemudian di blender loh. Jadi setelah daging buahnya dimasukkan blender, memasukkan air, kemudian di blender begitu sampai rata. Ya terus nanti kalau gulanya udah dimasukin di blender lagi. Oh. Jadi begini, ambil daging alpukat yang sudah masak cukupnya, masukkan ke blender. Kemudian langkah berikutnya adalah tambahkan gula pasir dan susu kental manis sesuai selera. Itu artinya berikutnya adalah nomor 1. Setelah 2, kemudian nomor 1. Nah, artinya jawaban yang ini, yang nomor B, ini adalah salah atau bukan jawaban. Karena berikutnya 4. Yang ini, yang C, ini juga bukan jawaban. Karena berikutnya adalah 4. Yang benar berikutnya adalah 1. Tambahkan gula pasir dulu. Tambahkan gula pasir dulu. Nah, setelah kita masukkan gula pasir, maka berikutnya adalah apa? Nomor 4 Pak Guru. Nomor 4. Nomor 4 Pak Guru. Nomor 4 Pak Guru. 2, 4. Sebentar. Nomor 4 berikutnya enggak ada yang nomor 4. Sebentar. Yang pertama, kita ulang ya. Kayaknya betul yang Mbak Baf ini. Ambil daging buah alpukat, cukupnya masukkan ke dalam blender. Nomor 2 ya. Kemudian, kalau kita coba yang nomor 4 dulu. Nomor 4 dulu. Masukkan air putih, blender hingga tercampur rata. Coba kalau pakai yang itu. Artinya berikutnya adalah nomor 4. Yang ini kita eliminasi. Coba kalau pakai yang itu. Sebenarnya kok betul Mbak Wafi malah. Yang ini kita eliminasi. Oke, ya. Terus ambil daging buah alpukat, masukkan ke blender, masukkan air putih, blender hingga tercampur rata. Terus berikutnya nomor 1. Ini kok masalah. Oke. Nomor 2, nomor 4. Masukkan air putih. Kemudian nomor 1. 2, 4. Artinya ini ya, ini berarti bukan ya. Ini tadi bukan ya, bukan jawaban. Ini bukan jawaban. Coba kita pakai ini, kita cari. Yang nomor 2, ambil daging buah alpukat, masukkan ke blender, kemudian tuangkan, masukkan air putih, blender hingga campur rata. Nomor 4, kemudian berikutnya nomor 1 atau nomor 3. Kalau nomor 1 coba. 3 Pak Guru. 3.
Tuangkan ke dalam gelas, tambahkan susu kental manis. Setelah di blender tadi ya, tuangkan ke dalam gelas, tambahkan susu kental manis coklat pada jus alpukat. Yang nomor 1 kapan? Ya, nomor 1, Guru. Nomor 1 kapan? Setelah dimasukkan, tambahkan air putih, kemudian di blender, kemudian apa? Kemudian tambahkan gula ini ya, kemudian tambahkan gula Ya. dan susu putih ini ya. Pak Guru. Ya, itu berikutnya yang nomor 1. Berarti setelah nomor 1, nomor 3. Tuangkan ke dalam gelas, ini terakhir berarti betul, ini nomor terakhir. Tuangkan ke dalam gelas, kemudian tambahkan susu kental manis coklat. Berarti yang terakhir nomor 3 ya. Berarti yang itu bukan jawaban. Ya. Yang itu bukan jawaban. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Makasih Mbak Wafi. Makasih Mbak Wafi. Betul Mbak Wafi. Sip. Oke. Berikutnya ya. Nomor 23 ini masih sama lagi. Prosedur. Oh. Urutan paragraf yang padu. Lihat ini. Permintaan soalnya. Urutan yang benar akan menjadi paragraf yang padu. Permintaan soalnya itu. Nah, ini pilihannya dimulai dari nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, kalau begini kok Pak Guru cenderung kalau pilihan begini pasti kalau enggak B, C ini. Mungkin loh ya. Bukan pasti. Mungkin ini jawabannya. Yang paling mungkin adalah kalau enggak nomor B, ya nomor C. Aduh, tinggal 10 menit Zoom-nya. Tinggal 10 menit. Coba kita lihat. Salah satunya adalah Salah satunya adalah 1000 batu Songgolangit. Kalau ini jelas bukan. Kalau nomor 1 dulu jelas bukan. Kalau nomor 1 dulu jelas bukan, maka ini kita hilangkan dulu. Nah, nomor 2 dulu. Yogyakarta memiliki banyak kawasan hutan pinus. Mungkin betul ya. Nah, kita lihat kalau yang nomor 3 dulu. Ya. 1000 batu Songgolangit memiliki spot foto yang unik dengan nuansa alam. Mungkin tidak. Ada Yogyakarta memiliki banyak kawasan hutan pinus. Nah, berarti yang ini bukan kira-kira ya. Yang ini pasti bukan jawaban ya. Yang itu bukan jawaban. Kalau dimulai dari nomor 3 nggak mungkin, jelas nggak mungkin. Nah, setelah nomor 2, kemudian nomor 1. Yogyakarta memiliki banyak kawasan hutan pinus. Nah, kemudian salah satunya adalah 1000 batu Songgolangit. Oh, ini yang berikutnya apakah nomor 4, apakah nomor 3? Kalau berikutnya nomor 4, coba. Salah satunya adalah 1000 batu Songgolangit. Tempat ini merupakan tempat wisata yang asri dan indah. Kalau berikutnya nomor 4, mungkin ya nih ya. Coba. Terus berikutnya kita lihat yang B nih. Nomor 3, 1000 batu Songgolangit memiliki spot foto. 1000 batu Songgolangit memiliki spot foto yang unik dengan nuansa alam. Berarti jawabannya kira-kira yang B, karena berikutnya adalah ini, 1000 batu Songgolangit. Berikutnya kan ini toh. Tadi batu Songgolangit, terus 1000 batu Songgolangit. Spot foto yang ada yakni rumah 1000 kayu, rumah Hobbit, dan jembatan panjang. Berarti yang ini bukan jawaban. Yang itu bukan jawaban. Oke. Cara mengurutkannya seperti itu, bingung tidak?
Tidak. Tidak. Tidak, Pak Guru. Oke. Jadi kalau ada opsi seperti ini, pilihan seperti ini, kita harus menghilangkan dulu yang ternyata itu bukan jawaban, kita hilangkan dulu. Maka pilihan kita jadi lebih sempit, kita lebih mudah. Oke, masih 6 menit, satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Permintaannya kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut. Jadi kalian diminta mencoba memasukkan salah satu kalimat dalam pilihan-pilihan ini ke sini, ke dalam titik itu. Nanti kalian pilih mana yang padu. Cirinya yang padu seperti apa? Cirinya yang padu itu pasti kalimat di tengah itu ada hubungan dengan kalimat di depannya dan ada hubungan dengan kalimat di belakangnya. Itu ciri yang padu seperti itu. Jadi kalimat yang di tengah dua kalimat dalam sebuah paragraf itu pasti ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya dan ada kaitan dengan kalimat sesudahnya. Kita baca kalimat sebelum titik. Pada tanggal 21 sampai dengan 26 Februari 2002, kami melaksanakan kegiatan POR seni. Terus kalimat yang setelah titik ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu sepak bola, bulu tangkis, dan tenis meja. Nah, kira-kira di tengah ini, di titik ini harus dimasukkan kalimat yang mana yang ada hubungannya dengan, coba ada hubungannya dengan kalimat pertama dan ada hubungannya dengan kalimat ketiga, karena kita diminta memilih kalimat kedua ya. Jadi kalimat kedua yang kita pilih itu nanti harus ada hubungannya dengan kalimat pertama dan ada hubungannya dengan kalimat yang ketiga. Nah, kita lihat. Kalimat pertama, pada tanggal 21 Februari kami melaksanakan kegiatan POR seni. Kami melaksanakan kegiatan POR seni selama 1 minggu ke depan. Ada hubungannya dengan kalimat pertama ya. Kita lihat apakah ada hubungannya dengan kalimat ketiga. Ada hubungannya dengan kalimat pertama. Sudah jelas ada hubungannya. Tapi apakah ada hubungan dengan kalimat ketiga? Kami melaksanakan kegiatan POR seni selama 1 minggu ke depan. Ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan. Belum ya. Ini kita tandai dulu ya. Belum ada hubungannya dengan kalimat yang ketiga. Yang kedua, kalimat yang B. Kegiatan ini bertujuan memupuk bakat siswa dalam bidang olahraga dan seni. POR seni itu apa? Singkatan apa? POR seni itu Pekan Olahraga dan Seni. Nah, jelas ini ada hubungannya dengan kalimat pertama. Nah, hubungannya dengan kalimat ketiga ada tidak? Kalau yang B ini, kegiatan ini bertujuan memupuk bakat siswa dalam bidang olahraga dan seni. Ada 3 cabang olahraga, ada nggak hubungannya itu? Ada ya? Ada. Nah, Ya. yang ini POR seni dilaksanakan oleh siswa dan masyarakat dengan penuh semangat. Ada hubungannya dengan kalimat ketiga tidak? Tidak ada. Kegiatan ini ada hubungannya dengan kalimat pertama, diikuti oleh masyarakat sekitar sekolah dari beberapa desa. Ada hubungannya dengan kalimat ketiga tidak? Tidak ada. Tidak. Jawabannya yang B. Itu artinya jawabannya yang B, karena kalimat yang B ini ternyata memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya dan juga memiliki hubungan dengan kalimat sesudahnya. Nah, itu salah satu ciri kalimat yang padu. Padu itu maksudnya punya hubungan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Nah, kalau yang diminta itu kalimat yang pertama, kalian diminta menunjukkan kalimat pertama, berarti harus ada hubungannya dengan kalimat yang kedua. Wah. Kalau yang diminta itu kalian menunjukkan kalimat terakhir, maka harus ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau di tengah-tengah yang minta ditunjukkan, berarti harus ada hubungan dengan kalimat sebelumnya dan ada hubungan dengan kalimat sesudahnya. Dong ya, sampai ini ya. Ya. Oke. Ya, Pak Guru. Waktunya tinggal 2 menit. Nah, besok
Kalau sudah kita bahas seperti ini, besok soal ini akan Pak Guru uji cobakan ke kalian. Nah, besok kalian akan Pak Guru minta mengerjakan itu, mungkin pakai Google Form atau mungkin pakai kertas. Lebih enak pakai Google Form ya, lebih enak pakai. Oke, mungkin malam ini sampai ini saja dulu. Waktunya tinggal 1 menit. Mudah-mudahan kalian paham. Perlu saya tekankan, yang perlu kalian cermati, cara memilih jawabannya seperti apa. Caranya, bukan jawabannya yang mana. Dihafalke, nggak perlu dihafalke. Tapi cara memilih jawabannya seperti apa. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan soal bahasa Indonesia. Berbeda kalau nanti menyelesaikan soal IPA atau IPS, itu akan beda lagi. Oke, itu ya, anak-anak, waktunya habis. Saya akhiri pertemuan malam ini. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian jelas, kalian menjadi lebih pinter, menjadi lebih tahu, lebih kaya wawasan. Besok kalau ujian saya doakan dapat nilai 100 semua. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.